Sobat YouTube, sekarang saya berada di rumah kebun, ya. Rumah kebun ini akan memperlihatkan saya akan menyemai lagi banyak bibit tanaman eksotik, tanaman khusus sayur-sayuran ya, terutama yang saya beli dari pembelian online di Tokopedia. Nah, tempatnya di Makassar saja, tidak jauh-jauh. Jadi bibit ini saya beli di Makassar. Nah, ini bibit ini saya sudah masukkan dalam wadah yang biasa saya gunakan untuk menyemai. Karena sebelum saya semai, saya harus memberikan dulu perlakuan, yaitu perendaman terhadap bibit ini dengan menggunakan auksin, ya, hormon auksin. Jadi hormon auksin itu dicampur dengan air hangat dan direndam bibit ini, ya. Nah, ini saya akan memperlihatkan bibit-bibitnya apa-apa saja yang saya mau tanam, ya. Pertama ini tomat indigo rose. Jadi hanya 5 butir ini, ya, 5 biji. Tomat ini warnanya ungu ke hitam-hitaman, ya. Iya, jadi namanya saja indigo rose, ya. Kemudian yang berikut ini agak banyak, ya. Ini adalah tomat juga. Tapi tomat ini tomat Oxford, ya. Dia ini tomat yang besar, sangat besar. Bisa buahnya seukuran kepala tangan saya ini. Jadi tomat Oxford ini akan saya tanam banyak karena sangat menarik, karena buahnya sangat besar. Yang berikut ini adalah zucchini cherub. Nah, zucchini saya sudah pernah juga tanam satu dan sudah tumbuh. Nanti saya akan review bagaimana perkembangan zucchini saya yang sudah saya tanam, zucchini hijau. Nah, yang ini yang saya tanam adalah zucchini emas, ya, berwarna emas. Zucchini kuning berwarna emas, ya. Jadi ini akan saya koleksi sebagai tanaman zucchini yang berbeda warna. Yang berikut ini juga adalah tanaman labu, ya, biji labu F1. Ya, dia ini labunya sangat pulen, berwarna orange keemas-emasan, ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah pare belut. Pare belut ini saya mencoba tanam di sini di Mamasa karena belum pernah ada orang menanam pare belut di sini. Yang ada paria biasa, paria Bangkok. Kemudian yang berikutnya lagi nih, ini adalah labu madu. Dia bentuknya seperti badan gitar ini, ya, labu madunya. Ada 5 saja, 5 bibit. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini. Ini adalah kubis hijau, ya, kol hijau, ya. Kemudian yang ini sudah biasa saya tanam, brokoli, ya, brokoli. Jadi brokoli itu adalah bunga kol yang berwarna hijau. Ada juga bunga kol yang berwarna putih, tapi kalau yang ini yang berwarna hijau. Kemudian saya mencoba menanam ini biji semangka, ya, semangka yang memang bisa juga bisa tumbuh di dataran tinggi, karena di Mamasa ini dataran tinggi, kurang lebih 1000 mdpl. Jadi saya juga memilih semangka yang bisa ditanam di dataran tinggi, dan ini adalah semangka dataran tinggi. Yang berikut ini sangat eksotik, ini adalah labu raksasa. Jadi labu ini sangat besar, ya. Labunya sangat besar. Jika ditanam dengan khusus untuk membesarkan, maka betul-betul buahnya akan besar sekali. Yang berikutnya ini adalah tomat juga. Jadi ada 3 macam tomat yang saya tanam. Tomat ini adalah golden sunrise. Tomat ini berwarna kuning dan agak besar, ya. Jadi warnanya kuning, makanya disebut golden sunrise. Yang berikut, yang ini adalah semacam umbi-umbian,
dia antara lobak ya dengan bit. Tapi kalau dilihat bijinya ya seperti biji lobak, biji sawi. Jadi kemungkinan ini adalah semacam lobak ya, lobak yang bulat, lobak bulat yang berwarna agak keabu-abuan ya, krem keabu-abuan. Yang berikut, nah ini yang saya paling ingin menanamnya dengan berhasil, karena selama ini saya menanam tapi berapa kali saya tanam tapi tidak berhasil tumbuh dengan baik karena mungkin bibitnya sudah kadaluarsa. Tapi yang ini mudah-mudahan bisa bagus. Ini adalah beetroot atau buah bit merah ya, buah bit merah, beetroot. Dan yang terakhir ini adalah bibit asparagus, bibit asparagus ya. Nah sekarang kita akan menanamnya, dan saya sudah menyediakan pot-pot tanaman yang untuk persemaian. Jadi di sini ada bentuknya yang saya akan tanam dalam bentuk pot seperti ini. Saya semaikan di pot seperti ini. Saya sudah memberi nama di situ ya. Jadi beberapa di sini ada kubis hijau yang saya mau tanam di sini ya. Jadi saya semaikan dalam bentuk pot seperti ini. Kemudian ada juga nanti saya semai dalam bentuk seperti ini ya, di tray semai. Di tray semai ini nanti saya tanam di sini adalah asparagus, dan seterusnya ini ke sana. Tray semainya banyak ya. Ini akan saya tanam di sini. Tentunya seperti biasa ya, saya menggunakan media tanam. Media tanamnya sangat gembur, yang terdiri dari pupuk organik, kokopit atau serbuk sabuk kelapa, dan saya masukkan juga ada sedikit sekam bakar ya, sekam bakar bersama-sama dengan sekam tua. Jadi dia gembur ya. Kalau tanah saya ganti sedikit dengan selain tanah saya campur sedikit dengan pasir ya, ada pasir. Jadi dia sangat gembur. Terutama kokopit perlu banyak karena dia sangat mudah dilepas ketika kita tanam dan tumbuh. Banyak di sini persemaian, mudah kita pisah-pisahkan akarnya ketika medianya gembur. Itu kunci utama ketika kita menggunakan persemaian dalam bentuk pot seperti ini, sehingga akar tanaman bisa kita pisahkan satu dengan yang lain dengan mudah, sehingga tidak merusak akarnya. Oke, ini akan saya pindahkan ke sana. Jadi bibit ini sudah saya rendam semalaman, satu malam, dan pagi siang ini saya akan tanam di pot-pot tray semai yang ada. Ya, ini sobat YouTube adalah tray semai yang saya pakai untuk menanam beetroot atau bit merah seperti ini ya. Jadi ini saya tanam di sini. Jadi setelah saya masukkan media tanam, saya sedikit memberikan lubang tidak terlalu dalam ya, lubang dengan jari saya ini sehingga dia seperti ini. Dan saya akan tanam satu bibit ini beetroot untuk satu lubang. Setelah semua bibit tanaman tadi kita sudah masukkan, kita tuangkan sedikit media tanam di atasnya hingga tertimbun. Kita sudah siap untuk menyiram bibit ini di dalam tray semai. Namun sebelum itu saya akan perlihatkan dulu ya. Selanjutnya yaitu ini akan saya tanam zukini emas di dalamnya. Medianya sudah siap. Zukini emasnya yang ini ya. Ini hanya ada sekitar, zukini emas ini ada sekitar 7 ya. Hanya 7 bibitnya. Nah, ketujuhnya ini akan saya tanam langsung di dalam satu pot ini ya. Kenapa dalam satu pot ini? Karena saya tidak memiliki tray semai lagi ya. Sebenarnya tray semai paling bagus kita tanam ya.
Jadi ini saya hadapkan ujungnya ke bawah ya, lalu saya tekan turun, tenggelamkan ya, menyebar ke seluruh bagian pot ini sehingga merata ya. Setelah airnya keluar, ini saya langsung tuang masukkan ke dalam pot tadi, di atas pot tadi seperti ini ya. Tidak apa-apa kalau rapat, karena ini setelah tumbuh dia bisa dipisah satu dengan yang lain nanti, karena media tanamnya sangat gembur ya. Jadi kita buat terpisah seperti ini ya, sobat YouTube. Ini sudah semuanya bibit tadi disemaikan ya di dalam tray semai seperti ini. Ada yang di pot, ada yang di tray semai ya. Dengan saya berikan labelnya semua supaya saya kenali tanaman mana yang saya tanam dan yang mana yang tumbuh dan yang mana yang tidak tumbuh ya. Jadi ini telah ditanam dan sekarang akan disiram ya. Jadi kita akan menggunakan spray ini karena cara penyiramannya juga perlu halus sehingga tidak merusak tresema yang sudah kita buat ya, seperti ini ya, halus saja. Tidak perlu terlalu basah, yang penting dia bisa lembab, maka bibit kita ini bisa menghasilkan akar yang baik nanti, keluar dari kulitnya menjadi kecambah. Ini dilakukan penyiraman ini sebanyak 2 kali sehari ya. Yang penting dia tidak kering. 2 kali sehari, pagi dan sore. Ya sobat YouTube, nanti kita akan lihat, saya akan review bagaimana pertumbuhan dari persemaian kita ini, berbagai macam bibit sayuran pada video berikutnya.